Nah, sudah direkam. Nah, tadi sampai mana tadi? Oh iya, setiap minggu itu pasti ada berkat itu, ada spirit sing baru dari Tuhan ya kan. Pastilah anu, Tuhan memberkati kita tuh kadang gini, setiap hari, setiap jam, setiap saat. Jadi kita tuh gak boleh apa namanya bersedih-sedih, kita gak boleh apa namanya loyo-loyo. Kita harus berenergi karena Tuhan telah memberikan energi buat kita dan kita harus menggunakan dengan semaksimal mungkin. Asik. Yang percaya katakan amin. Waduh, kayak gue Philip. Mantap. Oke. Yuk sebelum kita mulai CG minggu ini, yuk kita sama-sama doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan, Kau kumpulkan kami di sini Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat-Mu turun atas CG hari ini. Biarlah CG hari ini menjadi CG yang seru, yang berguna, yang bermanfaat buat kita. Tutup bungkus CG ini biarlah kasih karunia-Mu turun atas kami semua. Biarlah hikmat-Mu juga turun Tuhan atas Theo Tuhan. Biarlah Theo bisa menyampaikan firman sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Tutup bungkus CG hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang percaya sama-sama kan katakan. Amin. Yang bersama, amin. Halo? Ada amin, saudara-saudara? Halo? Kok diem? Amin, oke, Nas. Halo, Evan. Dari mana kamu? Ayo, Evan dari mana, yuk? Sudah dipanggil-panggil kok, Kak Anu, Evan. Loh, hilang lagi. Keluar. Hah? Oh, kamu dari luar gitu, ta? Sekarang udah balik kan? Beli makan kucing, punya kucing. Oke. Sebentar, aku lupa join di sini. Setiap minggu pasti akan selalu ada games-game seru. Woy. Kalian pasti lah, Agnes. Setiap minggu kita pasti ada games-game seru, games-games yang membuat kita itu bersemangat mengikuti CG. Wah, sih. Dan dan minggu ini akan ada game seru lagi yang tidak akan pernah kalian lupakan. Sebentar guys. Ayo weh. Nah, aku join sendiri. Game yang seru yang nggak bakal kalian lupakan. Ya enggak. Dan game hari ini adalah game tebak gambar. Wah, ini. Game minggu ini game tebak gambar. Nah, kalian siap nggak untuk mengikuti game hari ini? Sing siap katakan siap gitu di chat. Sing siap terus di chat siap gitu. Halo, halo. Oh, siap. Oh, oke. Okay. Duh, Agnes kok nomor keluar? Oke. Okay. Ayo Evan mau ikut main game gak? Divina? Halo, halo. Wah, karena Agnes siap, mari kita main game. Wah, ini dia game. Sebentar, present screen. Sabar guys. Iya, Nes, gak apa-apa, Nes. Sudah kuat? Oke, jawaban lo ya, kesalahan aku. Nah, games tebak nama. Nah, nanti kalian harus tebak nama nih. Nah, jadi games ini kayak gini. Nah, cara main, nah ini. Nanti ada gambar, lalu kalian tebak nama orang tersebut. Jadi ada gambar beberapa potongan-potongan. Nah, terus kalian tebak siapa nama nih orang, apa nama nih? Siapa nama nih, oke? Nah, sampai sini belum paham ya? Oke, kasih contoh. Nah, kayak ini contoh nih. Ada gambar 3 gambar itu. Wah, kalian tebak siapa nama orang itu? Ayo komen tebak siapa nama nih? Halo, halo. Ding, ding. Ding, ding. Kita hitung ya sampai 20. Justin Bieber. Oke. Oke, betul.
Justin Bieber. Oke. Justin Bieber. Oh. 1 poin. Oh, enggak kan. Percobaan. Saya seneng dulu, Agnes. Saya seneng dulu. Baru percobaan, oke? Lanjut ya. Paham? Paham lah, Agnes tadi. Ayo, mari kita mulai. Oke. Gambar si Nah, siapakah ini? Din. Nah, itu sampai 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada yang saya jawab sih. Nyerah. Halo guys, nyerah nggak ini? Nyerah. Nyerah. Jawaban nih. Syahrini. Syahrini. Sampai sini mulai emosi. Gak boleh, kita harus sabar. Oke, lanjut ya. Tuning. Nah, ini. Tebak siapa ini? Ayo. Panas? Terus di komen aja biar cepet. Ice. Ayo tebak, ayo. Kok ngitung lama-lama capek ya? Kayak ukuran be ya gue. Mana kawan coba nih? Ayo tebak, ayo. Ayo Nes, siapa Nes? Tebak Nes. Nyerah. Itu sampai 5 ya. 1, 2, 3. Ayo 2 detik lagi. 4, 5. Aduh, jawabannya adalah Taylor Swift. Taylor Swift. Loh alah, aku tadi mau jawab itu. Kurang. Ayo semangat. Pasti bisa. Ayo, lagi ya. Ini BTW games dari Jevan. Buat Jevan si nonton video ini, thank you to game. Tapi minggu depan game bakal lebih susah. Aku senyap. Oke, lanjut ya. Nah. Ayo tebak siapa itu? Gampang gitu. Banyak gak boleh spoiler. Cristiano Ronaldo, bukan C, bukan. Ayo salah. Nama orang, tapi bukan Cristiano Ronaldo. Bukan. Ayo. Gampang. Ya. Do. Ayo tebak guys. Nyerah. Halo, nyerah. Lah nyerah komen, nyerah. Nyerah. Tulus. To and lose. Kan itu gambarnya 2. Orang kok. Loh, tapi kan 2.
Kan gambar 2 sampai lulus gagal. Tulis. Ini. Kalau game susah jangan protes di aku. Game Jevan ini. Ini Jevan ini. Ini bukan salah aku. Ini salah kan Jevan. Oke, lanjut ya. Nah, ini nama orang. Nama orang sing kalian kenal ini. Kalian kenal ini orang ini. Clue itu pokoknya kalian kenal ya Clue itu clue banget ya. Kalian kenal. Gampang ya toh. Vokalis band, bukan vokalis band nih. Ini kata-kata ini. Evan, kamu gabung kata 1 dengan kata 2 jadi kata-kata nama. Nah, kamu tebak siapa nama nih? Gitu, Van. Ayo tebak. Gampang ini, kalian pasti kenal sampai orang ini. Swear pasti kalian kenal sampai orang ini. Ayo tebak, ayo. Itu ada warna apa namanya? Gambar pertama itu apa namanya? Itu Janur. Nah, itu clue bukan clue lagi itu. Kok Chris John? Nyerah tuh ya. Nyerah ya. Aku lihatnya kalian kasihan. Jawabannya adalah Januari. Dicatat namanya Januar. Itu tuh Janur sama Ari Lasso. Kok Chris John dari mana, Van? Wih, itu bukan Chris John. Nah, lanjut. Nah, ini. Tebak ini. Kalian kenal ini. Ini clue artis. Artis pistol. Ya tahu itu nama itu, Van. Itu nama orang, Van. Dirangkai, Van. Itu gambar kedua, ke-1, kedua, ketiga, terus jadi satu kata-kata nama dirangkum. Nah, yang tebak namanya siapa? James Bond? Bukan, Van. Ini nama orang. James Bond itu kan nama karakter film. Ayo, Van. Ayo. Nes, tebak, Nes. So, kayak Isarek, gampang loh ini. Minggu depan lebih kayak tungguan minggu depan. Kalian penasaran game minggu depan bakalan seru. Mirip-mirip kayak gini. Pistol lapai. Hah? Pistol lapai? Gak tahu. Bukan, pokoknya salah jawaban bukan itu, Van. Buat kalian sing kepo game minggu depan kayak apa, mirip-mirip kayak gini tapi bakal lebih seru. Nanti clue ini lebih digabung jadi 3. Iya, nanti ada kata-kata digabung, Van. Kamu tebak itu apa? Buat kalian sing kepo game minggu depan pasti lebih seru. So, jangan ninggalin CG. Kalau kalian nonton ini streaming, langsung kontak di itu bahwa apel gunclo. Kok apel gunclo? Namanya sama itu. Clue wes, clue artis Indonesia. Artis Indonesia. Clue itu wes, clue banget. Terkenal di Indonesia. Ayo tebak. Nah, Cinita baru gabung. Halo, C. Mana Cinita? Halo. Nah, ayo tebak, guys, tebak. Siapa namanya ini? Evan kok keluar? Mbak Bambar. Evan keluar, Evan. Ayo tebak, ayo. Nyerah. Sing nyerah bilang nyerah, ampun. Bentar. Aku belum nyerah. Oke, Jenita belum nyerah. Ayo tebak, guys. Tebak. Ini harus diketik, tak? Ketik boleh lah, jadi mau ngomong boleh. Clue nama orang. Nama orang artis. Artis terkenal. Beneran.
Apa? Ivan Gunawan. Mang sih. Ivan Gunawan. iPhone bener. Gunawan. Woi, Cenita, 1 poin buat Cenita lo. Masuk Agnes ini, Nes, ayo Nes. Kamu tuh salah satu yang paling apa namanya punya kedudukan di CG ini soal game. Kamu tuh gamer CG Nes, gak boleh kalah Nes. Ayo Nes. Agnes Lim. Ayo lanjut ya. Nah, ini terakhir Kak, ayo. Lupa aku hafal. Nah, aku muaka. Lanjut. Ayo ini tebak. Ayo Nes. Gamer apa namanya? Gamer CG itu satu. Oh, asik. Agnes Putri tebak kata-kata mulutnya langsung winter ya. Ayo Nes. Oh, kalian ini kerupuk tuh namanya apa? Aku lupa jawabannya Nes sungguh. Ini game bukan buat aku sih. Sing buat game bukan aku ya. Jadi aku inget-inget ya jawabannya. Tak apa. Aku lupa jawabannya. Katy Perry. Aku lupa sih. Lihat deh, aku kok lupa ya. Guys, aku lupa guys. Soalnya sing buat bukan aku guys. Lupa itu aku rek jawabannya. Soalnya Jevan. Guys, ini ya ampun internet loh ini. Ini. Itu Black kerupuk. Namanya Black. Ini clue karakter. Nama karakter. Nama karakter fiktif. Superhero, karakter superhero. Nama karakter superhero. Pasti tahu. Ayo. Kok Black Phantom? Black Phantom itu apa nih? Apa Nus? Phantom itu lah anu sih. Phantom itu bukan nih. Jawabannya mirip. Jawabannya merempet, Nes. Tapi kasih satu kesempatan buat membenahi. Kok Black Phantom itu apa, Nes? Black Panther maksud. Bukan tahu aktris ini. Maksudnya Black Panther, Nes. Black Panther bener, woi. Itu Black Pan itu sing nganjering itu. Salah. Lu. Coba kelihatan itu sing itu kelihatan Black Panther. Ya betul sih Black Panther. Ketahuan jawabannya. Apa sih jawabannya sih? Kamu tahu? Ayo. Gak tahu, orang belum benar-benar lihat, mau ganti ya. Oh ya harus lah. Oke, ayo tebak ini. Tadi Agnes 1 poin. Oke, Nes. Gamer CG itu 1. Wes, ayo. Ini clue artis cewek Indonesia, wes itu clue. Cantik. Jing. Ayo tebak guys. Putus guys lu. Oh iya tadi. Tes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah man, oke. Ayo tebak artis cewek Indonesia. Lune itu artis cewek Indonesia. Ayo tebak. Pevita Pierce. Wis lihat itu. Itu dulu. Itu P Viti. Ngelek. Jangan nanti lihat. Lanjut ya. Nah. Oh iya. Ini tebak ini.
Apa ini? Aku lupa jawabannya. Karena aku sembuh deh. Kita lihat deh. Oh, ini nama artis Indonesia, cewek, pemain film rata-rata. Tapi jarang apa namanya? Nggak se terkenal itu, namanya jarang dikenal, tapi banyak sing suka karena dia cantik. Ayo tebak, ayo. Jadul ya? Cuman Enggak jadul. Si muda kok. Seumuranku paling, mungkin aku jodohnya dia. Asik, gak. Cantik orangnya. Natasha Wilona. Hah? Sih, lihat deh. Bukan. Kok Tasya? Dari mana, Nes? Net itu. Tasya. Itu kan Nggak angker kau. Hah? Nyerah. Nah, ini susah sih. Aku sendiri kena ini susah sih. Nyerah. Bilang nyerah gitu. Iya, nyerah. Coba nih. Natalie Portman. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Cantik tahu. Namanya cantik. Aku nggak kenal. Dia nggak kenal aku. Ya jelas sih. Siapa itu? Aku ya tahu. Ini bukan dari aku guys. Gini. Sekali lagi, Jevan. Ada protes sama Jevan. Jangan terus sama aku, oke? Ini game dari Jevan. Lanjut ya. Ini deh. Buat. Iya, kemarin itu aku bikin games tuh. Moro-moro Jevan ngasih games. Wih, tak lihat, wih, seru. Karena game ini aku terinspirasi game minggu depan harus tak buat. Lebih seru lagi daripada game ini. So, buat kalian minggu depan harus wajib datang CG. Wajib. Oh, besok itu si Fellowship ya. Berarti 2 minggu lagi. 2 minggu lagi wajib datang ngasih game sing seru. Oke, lanjut ya. Nah, apa C? Fellowship kan ya nggak apa-apa main game tuh. Loh, gak apa-apa sih, tapi mungkin game kita buat sing lebih panjang kan, game kan cepet dong. Dia lihat deh, apa namanya, deh, Fellowship tak buat game sing sudah panjang, mungkin, nggak tahu lagi. Lanjut. Nah, ini Apa artis. itu kok? Nggak tahu. Gambar pertama itu apa? Ya, juga Louis itu Shell. Nah, itu jawaban itu kan, Shell tubuh manusia. Clue-nya apa? Penyanyi luar negeri terkenal, cantik. Ini salah satu cewek idamanku. Asik. Aku lebih ini. Itu baru. Selena Gomez. Wih, tuh. Kegampangan lah kasih tahu sing pertama dulu. Shell enak Gomez. Terus, nah ini sing terakhir. Ini tuh clue-nya orang Jawa Timur. Nah, situ. Cewek orang Jawa Timur. Cewek orang Jawa Timur clue-nya. Nama orang cewek. Ini bisa pakai bahasa banyak, gak cuma bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, bahasa Jawa, bisa semua. Ayu. Sementara masih memimpin Agnes Lim 2 poin, C. Ines 1 poin, Agnes Lim masih memimpin sebagai seorang champion of game CG. Oh, asik. The champion game of CG. Oh, the champion game of CG. The champion. Ya betul. Ayo. Ada piala, taksi piala. Piala apa namanya? Via Valen, bukan C, bukan C. Bukan Via Valen. Ayo tebak, lanjut. Ada pohon, ada balapan, ada apa namanya pernikahan.
Bukan Gorai. Gorai. Gak tahu ya. Kan nggak kasih clue aku. Ada pernikahan, terus di pernikahan itu ada apa nih? Biasanya di tahun lebih itu ada apa gitu loh. Terus apa sih terakhir itu? Ayo tebak. Ayo tebak. Biar hati senang, galau jadi hilang. Ayo tebak. Gak boleh tambah clue udah. Clue nih ya. Gambar pertama, gambar kedua pakai bahasa Inggris. Wes itu clue. Clue terakhir. Gambar pertama, gambar kedua pakai bahasa Inggris. Ayo. Nyerah. Cewek ya? Cewek. Itu orang yang terkenal banget di Jawa Timur. Wah, wis. Bahkan apa namanya? Ini clue sing paling paling gampang ketebak ya. Bahkan sampai apa namanya? Digadang-gadang mau jadi calon presiden. Wah, wis ya. Digadang-gadang mau jadi calon presiden. Wah, itu pasti ketahuan jawabannya. Terkenal ya. Di Jawa Timur. Anang Hermansyah. Cewek. Wes, clue terakhir Surabaya, wes itu clue. Clue terakhir Surabaya, wes. Ayo, clue terakhir Surabaya, cewek terkenal. Digadang-gadang mau jadi presiden, wes gampang. Itu ketebak banget gak sih? Nyerah? Jevan lah buat game ini panjen. Mantap kok Jevan. Din. Nyerah? Halo. Bentar. Bentar. Apa ya? Jiwa kompetisi ini Cik Ines keluar nih. Surabaya itu Risma apa sih gimana? Cuman apane opo? Riris hari ini. Betul sekali Agnes. Oh kan bener toh? Ris Mahar. Pokoknya ada Risma. Itu Mahar. Tahu itu, nama Mahar. Itu Mahar. Kalian ketipu. Tri Risma hari ini, boy. See you next game, oke? Okay? Oke. Gimana game? Seru nggak? Sebentar. Dari art bukan dari art. Gimana game? Sudah apa namanya? Menggoncangkan hati kalian belum? Game hari ini, minggu depan. Kalau nggak minggu depan, 2 minggu lagi. Game bakal kayak gitu tapi bakalan seru. Belum kasih bocoran ya. Game itu kayak gitu tapi nebak nama-nama orang di sekitar kalian. Entah itu namanya siapa lah. Lalu dibuat gambar-gambar lah. Kalian pasti seru lucu ya. Oke? Halo. Aman toh? Aman, siap-siap. Nah, oke. Nah, yuk. Tadi setelah kita main game seru-seruan, yuk saatnya kita datang ke Tuhan, yuk. Yuk sama-sama memuji Tuhan sama-sama ya. Sebentar. Salah. Yuk sama-sama memuji Tuhan, yuk sama-sama yuk. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari nyatakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Indah dalam indahnya kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
kasih-Mu. Katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kau melihat hati umat-Mu dan hamba-hamba-Mu pagi ini ya Tuhan. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah kumpulkan kami di sini Tuhan. Kau satukan kami Tuhan. Tuhan, walaupun jarak Tuhan memisahkan kami, tapi kami percaya Tuhan tiada jarak untuk hadirat-Mu, tiada jarak buat merasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, tutup bungkus hamba-Mu, biarkan setiap apa yang hamba ucapkan sesuai dengan isi hati-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biarlah apa yang hamba sampaikan hari ini berguna, bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, sama-sama yang percaya katakan, amin. Halo. Amin. Wih, shalom. Evan keluar lagi, Evan. Baik, apa-apa. Oke, guys. Halo. Wih, kita santai-santai ya. Nah, gimana kabar kalian semua? Halo, gimana kabar kalian? Baik-baik atau atau diguncang masalah hebat? Oh, ya. Pasti baik ya. Pastilah Tuhan pasti nggak pernah ngasih pencobaan sing tidak melebihi kekuatan kita lah. Nah, oke. Minggu ini aku mau sharing tentang luar biasa. Oke, mantap. Oke. Minggu ini aku mau sharing tentang God's voice. Nah, pernah nggak sih kalian tuh merasakan momen paling confident momen paling confident? Pernah nggak kalian ngerasain gitu? Kayak momen di mana kalian tuh percaya diri banget gitu loh. Terus mengapa kalian mengalami itu? Nah, aku merasa percaya diri misalnya kayak aku disuruh ngefoto orang gitu, Theo foto aku, oh ya, aku merasa percaya diri, wah aku bisa, aku percaya diri banget lah disuruh gitu. Nah, kalian pernah nggak ngalamin gitu, percaya diri banget, kayak mau melakukan sesuatu gitu, mungkin Cines gitu, kayak, oh kamu yang memimpin pujian ya Nes, wah suaraku suara malaikat, pernah nggak? Atau Agnes gitu disuruh apa dance, Agnes lah dulu dance. Mas kamu sing ngedance ya, wah percaya diri banget. Wah danceku ini energik. Mungkin ceweknya juga pernah. Ada yang pernah? Pasti pernah kan, kayak kita merasa pede banget itu untuk melakukan sesuatu hal. Ya kan? Nah, terus kenapa sih kita itu bisa merasa pede banget gitu loh? Kita mau melakukan sesuatu melakukan sesuatu itu loh. Kenapa? Karena kita itu punya kemampuan untuk di bidang itu gitu loh. Jadi ketika kita bisa merasa pede dalam satu hal atau
pede sebelum melakukan sesuatu. Karena apa? Karena kita itu merasa, wah aku bisa di bidang itu, aku mampu melewati ekspektasi orang, wah sih kayak gitu. Jadi kita kayak intinya kayak timbul rasa itu loh, rasa percaya diri sih berlebih karena kita bisa atau mahir dalam bidang tertentu, bidang tersebut itu. Nah, kita merasa bahwa aku lebih spesial daripada orang lain dalam bidang itu gitu. Jadi ketika kita disuruh melakukan sesuatu itu, jadi kita merasa pede ya. Nah, kayak aku tadi cerita gitu, kayak wah, aku disuruh foto, wah, aku merasa fotoanku bagus, aduh, gak sombong ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kayak wah, aku merasa aku pinter foto, wah, aku pinter gambar, disuruh gambar loh, iya, aku pede ya. Nah, tapi beda hal kayak kita itu nggak memiliki kemampuan di situ gitu loh. Contoh hal kayak kita kayak nggak punya kemampuan di situ. Contoh kayak aku nyanyi gitu, aku nggak bakal sepede disuruh gambar, aku disuruh nyanyi gitu. Aduh, aku minder, aku nggak confident, aku nggak percaya diri, aku disuruh nyanyi. Soalnya apa? Soalnya kita nggak memiliki kelebihan di situ. Kita nggak punya kemampuan di situ gitu loh. Kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya pengetahuan, kita nggak punya keberhasilan di situ. Jadi kita merasa tertekan, kita merasa takut gitu loh. Nah, ini tuh apa namanya? Ini tuh menunjukkan bahwa kita percaya diri itu bergantung pada apa? Pada kekuatan diri sendiri. Sadar nggak sih kalian? Kita itu kayak gitu loh. Kita percaya diri bukan karena kita percaya diri karena kemampuannya kita gitu. Wah, aku hebat itu karena aku itu bisa gambar, aku itu pinter nyanyi gitu loh. Kalian sadar nggak itu? Nah, itu nggak sepenuhnya salah sih guys. Tapi itu kita itu harus membangun kepercayaan diri itu sing kokoh, bukan karena kekuatan diri kita gitu loh, bukan karena kelebihan kita percaya diri gitu loh. Kita tuh percaya diri itu harus bergantung kita harus menyerahkan itu mbak Tuhan gitu loh. Karena ada kekuatan yang lebih besar gitu loh daripada kekuatan diri kita sendiri. Itu apa? Kekuatan dari kuasanya Tuhan gitu loh. Namanya tadi Godfident. Nah, di situ loh. Jadi kita tuh percaya diri jangan karena kekuatan kita, tapi kita percaya diri itu tuh juga karena kekuatan Tuhan. Jadi unlimited. Nah, kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita apa? Percaya diri dalam bidang-bidang tertentu toh. Kita kan nggak percaya diri dalam kekurangan kita, kayak kita, iya aku ini orangnya nggak ganteng ya, nggak baik gitu. Padahal aku ganteng sih. Lanjut. Aku ini orang nggak ganteng ya. Kamu merasa minder di situ. Kayak cewek sih sering aku gendutan ya. Kita minder di situ karena itu kekurangan kita. Tapi lagi kita pakai kekuatan Tuhan. Nah, kita gak bakalan minder, itu gak baik gitu loh. Memukul diri sendiri itu gak baik guys gitu loh. Nah, kita pakai kekuatan Tuhan, pastilah kita lebih percaya diri gitu loh. Kita gak jadi orang sih gak memukul diri, bukan cenderung sih kurang percaya diri ya kan. Kita jadi orang sih pede-pede aja gitu. Nah, semakin kita bertumbuh bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita itu bisa melihat itu kekuatan Tuhan gitu. Kekuatan sih melampaui kekuatan sih memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan gitu loh. Dan menghadapi semua tantangan itu dengan dengan kokoh, dengan berani gitu. Bukan karena kayak kita dapat masalah aku nggak bisa ngelakuin ini, aku nggak sanggup. Nah, tapi kita Tuhan, tantangan itu, masalah itu sebagai tantangan. Pasti bisa, masalah kecil. Tuhan kasih aku masalah ini, berarti Tuhan menyediakan berkat yang lebih besar. Nah, kayak gitu loh. Contoh hal yang simpel, yang sering kali dilupa nombek kita. Sering kali kita itu terbawa sampai masalah ini kita loh. Nah, gitu loh. Nah, sama hal kayak kita belajar dari seorang Daud. Ini tokoh yang paling aku suka, sampai suka anakku mesti kasih nama Daud. Lanjut. Nah, kayak dari seorang Daud itu loh. Daud itu kita bisa tahu kan ceritanya Daud. Daud itu anak sing kecil gitu, anak muda, orang biasa. Daud itu menggembalakan domba beberapa biji, bukan orang sing hebat, bukan terlahir dari orang sing hebat. Bahkan Daud bukan lahir dari keluarga sing
ideal gitu. Papane Daud sampai lupa apa namanya Mbak Daud gitu loh. Pas ceritanya pas Nabi Nabi Samuel datang ke rumahnya papan Daud itu apa namanya lupa. Di rumahnya Daud terus ketemu papane Daud terus terus disuruh ngumpulin semua anak itu. Tapi Nabi Samuel bilang kurang satu anakmu. Papane Daud sampai bilang, lu aku punya anak lagi dah itu. Nah, saking Daud itu dari keluarganya itu bisa dibilang kayak gak diharapkan gitu loh. Kakak-kakak itu kok gagah perkasa, tapi Daud itu apa? Kecil, terus baru orang muda sing kecil gitu loh, sing kemerah-merahan, nah itu loh. Tapi Tuhan itu bisa pakai Daud gitu loh. Nah, yuk kita sama-sama baca di Alkitab kita di 1 Samuel 17 ayat 35 sampai 50. Nah, yuk sama-sama baca. Sing sudah nemu bilang amin. Sing sudah nemu ayatnya 1 Samuel 17 ayat 13 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 50. Sudah bilang amin. Ya, betul, J. Samuel 17. Cines mau baca apa enggak? Halo, J. Putus-putus enggak? Bentar. Terus tuh aku di sini. Apa, J? Halo? Putus-putus. Oke, lah bacain ya. 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalkan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajar dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jantungnya lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah kuhajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ayat 38, lalu Saul mengenakan baju perang kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di lengannya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedang itu di luar baju perangnya. Kemudian ia berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ayat 40, perkelahian Daud dan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangan, dibilingnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang umbah-umbahnya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kain dekat dengan mengambil Daud dan di depannya orang yang membawa perisanya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihilangnya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangkan aku dengan tongkat. Lalu demi para Allah yang orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hampirilah aku, maka aku akan
memberikan daging kepadamu, kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dengan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berdiri ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung, mengambillah sebuah batu dari dalam, diumbahnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia ke dalam muka ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Nah, dari sini kita bisa belajar gitu loh. Kalau Daud mengalahkan Daud sing kecil, Daud sing di keluarganya nggak dianggap, tapi dengan kekuatannya Tuhan, dengan keyakinan dan percaya pada Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan batu gitu loh. Batu ambil tadi, bahasa Indonesia itu ketapel, mirip-mirip gitulah. Nah, gitu loh. Dan di sini dari awal gitu loh, Daud ketika dari ayat berapa tadi? Di ayat yang pertama, Daud ketika mau berjalan, mau masuk perang gitu loh. Daud itu percaya diri gitu loh. Tadi dibilang, tetapi Saul kepada Daud itu tidak. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Nah, jadi itu tadi kan dia bilang, kayak meskipun aku tuh biasa ngembalain kambing domba, ada singa, ada harimau datang, aku akan membunuh harimau singa itu, gitu loh. Meskipun Daud itu tahu bahwa Daud itu gak mungkin bisa menang melawan Goliat. Daud itu gak mungkin bisa menang melawan beruang ambil singa, tapi Daud bilang apa? Dengan tanganku, dia akan mengambil jantungnya, membunuh gue. Pokoknya Daud ini apa? Daud percaya diri banget gitu loh. Meskipun kekuatannya dia gak mumpuni, meskipun sejujurnya loh ya, kita secara logis gitu loh ya. Seorang Daud sih, parasnya kemerah-merahan, bisa dibayangkan gak sih? Bukan seorang sing tinggi, keker, berani, sangar gitu loh. Tapi orang sing imut-imut, sing lucu gitu loh. Tapi dia bisa ngalahkan Goliat. Tapi dia bisa percaya diri bilang di Saul, di seorang raja. Kita bayangkan aja, ada seorang anak kecil datang di perkemahan terus ketemu raja. Aku bakal bisa ngalahin orang Filistin gitu loh. Raja ini pasti meragukan loh. Tentaraku sih gak berani lo, takut. So kamu sing kecil kayak gini kemerah-merahnya bisa ngalah no. Tapi Daud apa? Percaya diri terus gitu loh. Loh, aku ini biasa ngembala kambing domba punya ayahku. Tapi kita kan tahu gitu loh, kambing domba ini Daud itu berapa biji ya kan? Nggak banyak. Daud itu percaya diri, meskipun ada beruang, ada singa, aku bahkan menyelamatkan, meskipun apabila tangan singa atau beruang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya loh. Bayangno gitu loh, Daud tadi bisa bilang gitu. Nah, secara logis, secara akal nurani manusia, seorang sing kecil, sing kemerahan,
bisa ta emang ide apa namanya ngelepasno domba dari mulutnya singa, mulutnya beruang sing gawat dene ra karo-karuan. Nggak mungkin tuh. Tapi apa? Tapi Daud percaya mbek Tuhan. Tapi Daud percaya mbek dirinya dewi. Tapi Daud percaya mbek Tuhan gitu. Dia percaya mbek Tuhan itu pasti menyertai aku. Nah, Tuhan sudah ngomong pasti apa namanya terjadi gitu loh. Gitu loh. Nah, terus apakah kita memiliki rasa percaya kayak Daud? Apakah kita percaya diri itu semata-mata karena kekuatan diri kita sendiri atau karena kekuatan Tuhan gitu dalam diri kita? Nah, kita harus introspeksi di sini. Kita harus koreksi diri. Apakah kita seperti itu gitu? Apakah kita selalu mengandalkan kekuatannya kita sendiri? Apakah kita selalu mengandalkan kekuatannya Tuhan? Nah, ciri-ciri orang sing percaya mbak Tuhan, percaya mbak God blessing confident, itu kayak apa sih? Yang pertama, rendah hati gitu loh. Nah, yang pertama rendah hati, kayak tadi ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini bisa mengalahkan biasa mengembalakan kambing domba ayah. Nah, di situ apa sih yang pertama kita pelajari? Daud rendah hati di situ. Dia bilang apa? Hambamu ini, bukan sayang. Dia bilang apa? Hambamu berarti apa? Dia menghormati Saul sebagai seorang raja gitu. Dia mau melayani Saul gitu sebagai seorang raja gitu. Nah, dan nggak sampai itu tuh. Daud itu sanggup, meskipun kita tahu kan, Daud itu sudah diurapi sama Samuel untuk jadi raja Israel itu. Tapi Daud masih mau melayani Saul gitu loh. Meskipun dia sudah anggapannya calon ini penerus presiden, tapi dia sih mau menghargai presiden sebelumnya. Dia mau menghargai raja sebelumnya gitu loh. Nah, di posisi ini gitu, Daud itu percaya atas kuasanya Tuhan. Daud itu nggak cuma aku diurapi, aku pasti bisa, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan gitu loh. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kita itu harus percaya di Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, lebih besar kuasanya Tuhan gitu loh. Kuasanya Tuhan sanggup memulihkan semua itu, sanggup sanggup membuat kita itu menang atas setiap masalah-masalah kita gitu. Nah, berapa banyak di antara kita itu merasa prestis gitu. Seberapa banyak di antara kita merasa harga prestis kita itu naik. Prestis biasanya apa? Prestis itu ya. Harganya kita naik harga diri kita naik ketika kita terus dapat jabatan, terus dapat posisi, terus dapat pekerjaan sing tinggi gitu loh. Kita lupa ambek kanan kiri kita lupa ambek siapa kita itu. Kita merasa wah aku jadi sing punya perusahaan gede ini. Jadi kita lupa ambek siapa teman-teman kita. Nah, sering kali kita kayak gitu loh. Sering kali kita itu sombong dengan jabatan kita. Sering kali kita lupa ambek diri kita gitu. Sehingga kita itu merasa nggak layak ambek sekitar kita. Kita merasa lebih tinggi dari mereka gitu loh. Contoh hal yang paling sering itu kayak itu nilai. Nah, kita harus dapat nilai bagus, nilai yang tinggi, nilai yang bagus lah, nggak sempurna gitu di mata kuliah ataupun di kuliah, di kerja, anggap aja kita harus dapat nilai yang bagus, dapat dapat penghargaan lah hitungannya gitu. Setelah kita dapat penghargaan, tapi kita nggak mau dengerin orang lain ngasih masukan, nggak mau kayak ditegur gitu, kayak
sesimpel kayak kita kuliah gitu aja. Kita dapat nilai A gitu di mata kuliah itu, nilaimu bagus terus ya. Bukan berarti kamu gak berhenti belajar gitu, bukan berarti kamu meremehno. Nah, kamu gak mau denger dosenmu lagi, kamu gak tahu, kamu gak mau ikut kelas, gak mau denger pelajaran dosen, merasa kamu pinter. Nah, itu gak boleh, itu namanya gak rendah hati. Meskipun kamu posisi di atas kayak Daud tadi, meskipun Daud itu jadi diurapi sebagai raja, tapi Daud tetap denger tetap melayani Saul, tetap jadi bersungguh-sungguh melakukan tugasnya gitu, mau melayani Saul meskipun Daud sudah diurapi sebagai raja kan. Nah kayak gitu loh. Sama hal contoh lain juga kayak pelayanan. Ini sering sih kayak ketika kita jadi kayak koordinator di suatu pelayanan atau posisi tinggi di sebuah pelayanan gitu ya. Contoh kayak aku anggap aja di dekor gitu ya. Ketika kita harus dikasih kepercayaan atasan dikasih kepercayaan Tuhan untuk jadi koordinator gitu, terus kita malah nggak mau merendah gitu, kamu bersih kayak anggap aja kayak nyanyi gitu ya, PAW gitu ya, kamu pelayanan PAW, kamu jadi WL gitu, tapi kamu nggak mau ngeceti member-member PAW kayak kamu hari ini tugas si A, si A, si B, si C, kamu nggak mau ngeceti mereka, apa kabar, kamu nggak mau membangun bonding sampai tim PAW-mu, tim musik, nah kamu aku WL kok, aku nggak boleh gitu loh. Gitu. Sama juga kayak bisnis, kayak kerja, kamu dapat posisi yang enak, kamu bisnismu lancar, bisnismu gede gitu ya. Kamu nggak mau ketemu teman-temanmu sing dulu sing masih berjuang di bisnisnya, kamu mau enggak, dia mesti minta tolong gini. Nah di situ kamu tuh nggak rendah hati gitu loh. Di situ kamu nggak boleh gitu intinya gitu loh. Kamu tuh harus tetap merendah, kamu tuh harus kayak padi. Semakin padi itu berisi, semakin padi itu tua, semakin padi itu dewasa, padi itu semakin merunduk, padi itu semakin turun ke bawah. Sama kayak kita, semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita dewasa, semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita berisi dalam arti kayak diberkati gitu ya. Kita harus semakin merunduk, kita harus lihat kanan kirinya kita gitu. Nah itu contoh ciri-ciri yang pertama tadi kan rendah hati. Terus ciri-ciri kedua itu apa? Tidak mencari pujian atau pengakuan. Nah kayak di ayat sing 36b. Dan orang-orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, gitu loh. Di sini kita bisa melihat itu loh. Saat Goliat itu mencemooh orang-orang Israel gitu loh. Daud itu di sini menghadap ke Saul dan memberikan diri untuk melawan Goliat. Nah, dia itu di sini kita bisa lihat gitu loh. Daud datang ke Saul. Daud mengajukan diri untuk melawan Goliat, bukan karena agar aku hebat, aku bisa ngalahno Daud, ambisi untuk dipuji gitu, nanti aku disanjung habis seluruh Israel bisa ngalahno Daud. Nah enggak kan, tapi Daud itu apa? Daud datang ke Saul dengan tujuan untuk apa? Ngasih tahu deh semua bangsa Israel itu bangsa kita itu Tuhan itu ada gitu loh. Aku orang sing biasa, orang yang kecil gitu, nggak dipakai Tuhan. Itu Isa ngalahno orang sing gitu. Isa memenangkan peperangan dengan musuh sing gede gitu, sing nggak mungkin, sing mustahil. Di situ Daud itu bukan untuk mencari dipuji, bukan untuk ketenaran, bukan untuk pengakuan, tapi karena Daud itu mau nunjuk umat Israel bahwa Allah itu lebih besar dari itu gitu loh. Allah itu berkuasa, nggak ada seorang pun sih boleh ngilokno oleh Tuhan itu, merendahkan Tuhan itu intinya. Di sini gitu kita bisa melihat bahwa itu tadi sikap hati Daud di sini betul gitu, sikap hati Daud yang harus kita tiru gitu.
Kita melakukan semua itu bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, tapi karena kita ingin melihatkan bahwa kasih Tuhan itu ada di hidup kita. Biar kita itu berdampak, biar kita itu menjadi berkat, gitu loh. Nah, di sini orang yang memiliki confident itu nggak melakukan segala sesuatu untuk demi mendapatkan pujian gitu loh. Kayak anak Tuhan itu nggak boleh. Anak Tuhan itu bukan nggak boleh. Anak Tuhan itu harusnya itu melakukan sesuatu itu bukan karena pujian gitu loh. Tapi karena ingin memberkati orang lain gitu. Ingin menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu hebat itu. Motivasinya itu untuk memberikan yang terbaik. Karena menyadari potensi yang dikasih Tuhan itu sudah diberikan dalam hidupnya, dan di dalamnya Tuhan itu kita bisa lebih gitu. Paham nggak? Kayak Tuhan ngasih kita bakat nyanyi, bukan untuk disombong-sombong, no, gitu loh. Kita tuh pertama untuk Tuhan tuh ngasih potensi itu kita pakai untuk memuji Tuhan, dan juga untuk memberkati banyak orang. Kayak anggap baik sampai Kuridu kasih ide Tuhan anugerah suara sing enak, jiwa musik sing tinggi. Isai Kuridu, wah aku pingin jadi penyanyi sing terkenal lah wis. Pingin terkenal, pingin sogi, pingin hebat. Nah, itu salah, guys. Kita punya ambisi untuk sukses itu boleh, tapi bukan kita tuh harus punya ambisi, bukan kita harus punya pemikiran untuk sukses, tapi nggak boleh berambisi. Karena kita memiliki ambisi yang tinggi, kita akan mengalahkan segala cara. Itu nggak boleh di mata Tuhan. Nah, gitu loh. Sampai sini paham? Halo. Sing paham, bilang paham. Lalu, nah lanjut ya. Nah, terus apa Cik? Suara Cici kecil di suara Cici. Lanjut. Oke. Tadi pertama kan rendah hati, terus tidak mencari pujian dan pengakuan. Terus yang ketiga, fokus pada yang sudah dimiliki gitu loh. Kayak di ayat 40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni 4 batu, sedang umbanya dipegang di tangannya. Di ayat 45 juga. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, kunci dari kemenangan Daud itu apa? Bukan dari kekuatan fisiknya Daud, wah, fisiknya Daud yang gede perkasa, enggak, Daud kecil itu. Bukan dari pengetahuan militer, enggak, Daud biasa nih membalakan domba, atau dari senjata sing canggih. Daud loh bawa batu, ambil tadi itu, kayak tapel itu loh, ambil tongkat gitu loh. Nah, kita tuh gak boleh fokus ambil kekuatan apa sih dimiliki orang lain bisa canggih, kayak kayak orang Filistin gede-gede, sangar-sangar, hebat-hebat. Di sini kita nunjuknya bahwa Tuhan nunjuknya bahwa kita itu bisa, bukan karena kuat hebatnya kita dengan alat-alat canggih hebatnya kita, tapi karena apa? Tapi karena kekuatan Tuhan sih dikasih dalam hidup kita gitu loh, kayak Daud tadi gitu loh. Daud berhasil mengalahkan Goliat dan membawa orang Israel itu menang gitu loh. Nah, karena apa? Karena Daud itu percaya sama Tuhan. Karena Daud percaya kepada Tuhan di dalam dirinya jauh lebih hebat daripada musuh sehebat apapun, meski senjatanya tidak mendukung gitu loh. Kayak kita ada masalah gitu ya. Kita merasa kita nggak sanggup. Orang lain enak hadapi masalahku. Karena orang lain tuh gini.
sorry. Nah, kita mesti banding-bandingkan dengan orang lain sering kali kan, tapi kita nggak sadar gitu loh bahwa di dalam diri kita ada Tuhan, di dalam diri kita ada potensi, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Tinggal kita mau nggak datang ke Tuhan. Tuhan, kuatkan aku. Tuhan, bisakan aku. Apakah kita malah, wah Tuhan dia lu enak gini. Atau kita, Tuhan mampukan aku, bisakan aku. Keluarkan aku terobosan-terobosan baru. Keluarkan aku kekuatan-kekuatan ini Tuhan. Atau Tuhan tunjuk berikan aku kekuatan yang baru. Berikan aku kayak anggap aja kita masalah tentang keuangan lah yang paling sering terjadi. Tuhan berkati aku. Gitu loh. Loh kok connecting loss? Dulu, internetnya pedot kami. Tes. Halo. Aman kok deh. Aman dah. Di situ sana you are connect, network connected, try to reconnect. Oke. Nanti tiba-tiba putus langsung di chat aja ya. Di WA. Takutnya. Oke lanjut. Nah, kita fokus. Nah, kok tiba-tiba keluar ke Denny? Tes aman kan? Mana? Nah, lanjut. Aman. Nah, kayak gitu loh. Kita tuh fokus deh masalah deh melihat orang lain, atau kita malah fokus minta tolong dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Gitu loh. Dari Daud kita bisa belajar bahwa Tuhan itu Tuhan itu bisa pakai kita. Tuhan itu mau kita itu bisa gitu loh, sama kayak Daud aja bisa, apalagi kita sama-sama manusia kok ya. Si bedanya kita sama Daud apa? Daud itu dekat dengan Tuhan. Nah, kita mau nggak dekat dengan Tuhan? Mau dekat nggak dengan Tuhan? Mau nggak memiliki hubungan sespesial kayak Daud gitu loh. Nah, terus di ayat 50 gini, baca kata-katanya. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan lo, gitu loh. Daud bisa kok memenangkan masalah ini tanpa harus Daud bisa memenangkan masalah ini dengan diri dewi, enggak dengan kuat gagahnya Daud, tapi dengan Daud yang sekecil itu, tapi Daud berpegang penuh dengan Tuhan, gitu loh. Nah, orang yang memiliki confidence itu tidak akan ciut nyalinya gitu, nggak bakalan ketakutan. Nah, karena dia gak bakal ketakutan gitu. Karena apa? Karena menurut standar dari dunia, karena kayak dia gak bakal ciut nyalinya, karena kayak standar orang dunia gitu, kayak wah Daud itu kecil gini, kamu pasti gak kayak orang sing mempunyai confidence, dia percaya diri ya. Kalau Daud, meskipun aku kecil, aku pasti bisa, Tuhan menyertai aku, gitu loh. Dia nggak takut, nggak gentar gitu loh, berani terus, gitu loh. Meskipun banyak orang meremehkan dia
dia tetap percaya di Tuhan, dia nggak takut, dia tetap memegang teguh. Nah, kita bisa belajar dari Daud itu. Nah, sampai sini paham? Halo, sing paham komen paham. Lanjut deh. Nah, terus apa lagi sih setelah tadi kan yang pertama rendah hati, terus tidak mencari pujian atau pengakuan, terus fokus pada yang sudah dimiliki. Terus apa lagi? Yang keempat, berani untuk ditegur, berani untuk dikoreksi atau ditegur. Nah, kalian baca di 2 Samuel ayat 12, 13, ayat 12, 2 Samuel 12 ayat 13a. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, kita tahu kan ceritanya ketika Daud sudah jadi raja, ketika Daud, kita sama-sama tahu bahwa Daud pernah salah, Daud pernah melakukan dosa ketika dia membunuh Uria dan mengambil Bathsheba sebagai istrinya. Tapi di sini kita bisa belajar apa? Respon hati ini Daud itu betul. Respon hati ini Daud itu patut kita contoh, gitu loh. Respon hati ini Daud itu apa sih? Daud mengakui kesalahannya, gitu loh. Daud ketika ditegur oleh Nathan, dia mengakui kesalahannya dan dia segera bertobat, gitu loh. Nah, di sini meskipun Daud seorang raja, meskipun Daud seorang sing nomor 1 itu di Israel, yang dipakai oleh Tuhan, tetap aja bisa masuk dalam dosa, tetap aja bisa jatuh ke lubang, gitu. Bukan berarti lagi kita dekat dengan Tuhan, kita berarti suci, dosa itu pental sama kita, enggak. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin iblis itu ingin jatuh sama kita, gitu. Iblis selalu berjaga-jaga mencari kesempatan sekecil apapun, iblis bakal masuk, gitu. Iblis itu jahat, iblis itu enggak mau kita itu menang. Iblis itu enggak mau kita itu bahagia, iblis itu mau kita menderita, gitu lah. Kayak kita belajar dari Daud itu. Kalau kita itu anak Tuhan, kalau kita memiliki confidence, kita itu akan selalu membuka diri untuk dievaluasi, dikoreksi, gitu loh. Oleh Roh Kudus, oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang kita percayai, gitu loh. Orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, kita tuh mau dikoreksi, mau untuk berubah, gitu loh. Enggak, malah kita itu malah membela diri, kita cepat-cepat membela diri, gitu loh. Nah, kita itu dekat dengan Tuhan, kita itu tidak salah ya, mau mengakui kesalahan nih, meskipun kayak ketika kita meskipun nggak ada problem ya, belum tentu masalah 100% nih kita, belum tentu salah nih 100% kita, tapi ketika kita ditegur, kita harus mau koreksi, gitu loh. Jangan langsung enggak gini. Nah, itu itu salah guys, gitu. Itu nggak bener. Kalau kita wis kayak orang pemimpin rohani kita atau atasan dalam gereja menegur kita itu nggak boleh langsung membela diri, tapi kita renung kita kita denger oh iya gini memang salah, meskipun nggak 100% salah, kamu harus tetap menerima, kamu denger dulu, kamu pahami, kamu resapi, kamu denger kamu koreksi diri lah, ini gitulah. Soalnya ketika kamu udah bermasalah, itu pasti kamu lihat dari sudut pandangmu kan. Nah, tapi ketika orang lain sih dia melihat dari sudut pandang lain. Jadi jangan melihat dari sudut pandangmu toh, gitu loh. Jangan menilai dari sudut pandangmu toh. Kamu harus menilai dari sudut pandang orang lain. Contoh hal kayak kamu gini ya wis, kamu naik motor gitu, banter-banter, swipe. Kamu naik motor karena apa? Karena kesusu, gitu loh. Aduh, telat. Tapi orang lain lihat, wih, mana itu ugal-ugalan nyetir, banter gini. Bahasa Jawa udah. Ya ini loh, nyetir ugal-ugalan, banter gini kan, takut gini. Terus orangnya datang juga. Kamu tuh gini. Kamu tuh nyetir ugal-ugalan gini. Kamu marah di situ. Loh, aku ugal-ugalan gini.
Nah, itu memang nggak 100% salahnya kalian, tapi ya kalian harus introspeksi. Oh, orang lain kayak kamu banter-banter kayak gitu nyetir, meskipun menurutmu gak banter ya, kayak kamu naik motor gitu lari kecepatan 60, tapi di kampung-kampung aku lari 60 kok gak banter kok, tapi orang lain lihatnya banter gitu loh, bahaya sih nanti kecelakaan lah gini-gini. Nah, kamu pahami, oh ya orang lain tuh ngeliatnya aku banter, orang lain tuh mikirnya nanti aku galu-galan nyetir. Nah, kamu harus koreksi. Oke, nanti lain kali kamu memang terburu-buru, berarti kamu harus meluangin waktu sebelumnya, atau kamu apa namanya, pokoknya kamu introspeksi diri lah, kayak gitu loh. Paham gak sampai sini? Nah, kayak gitu loh. Nah, paham? Lu si paham komen? Nah, oke, paham. Nah, kayak Daud tadi gitu. Daud ketika ditegur, Daud nggak membela diri. Daud apa bilang apa? Aku sudah berdosa pada Tuhan gitu. Daud bilang mengakui gitu loh. Bukan karena Tuhan apa namanya? Daud ingin kita gagak, enggak. Daud itu betul respon hati ini. Dia mengaku kesalahan nih. Dia apa namanya? Minta bertobat. Nah, gitu loh. Nah, kita harus suka niru gitu. Kayak gitu loh, guys. Kita tetap apa namanya? Kita ketika kita ditegur, itu bukan kita itu orang lain tuh mau menghancurkan kita gitu. Nah, ini juga perlu kita pahami ya. Terkadang itu ada orang-orang sing jelek-jelekno kita untuk apa namanya, mau jatuhno kita. Ini kayak Ko Philip pernah cerita. Ada orang bilang dek Ko Philip, Ko Philip cerita ini, anggap aku Ko Philip. Saya tuh Philip, kamu tuh sombong gitu. Ko Philip bingung. Lalu Ko Philip sombong di mana? Terus Ko Philip tanya, saya sombong di mana gitu loh. Ya pokoknya kamu sombong, katanya gitu. Ko Philip gak kenal orang ini. Terus Ko Philip tanya ke orang ini, nah, menurut bapak sombong atau enggak? Orang ini bilang, aku nggak sombong. Nah, dari itu dia sombong misalnya. Tapi dia bilang sombong, berarti sombong. Nah, orang itu nggak bisa jawab gini gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa nggak semua orang itu bisa kita dengarkan kata-kata ini. Nggak semua orang bilang kamu gendut. Kamu tuh jelek. Nggak semua orang. Memang ada orang-orang sing memang sifatnya jahat gitu. Sifatnya mau jelek-jelek kita, mau menghancurkan kita. Nah, kita harus menseleksi siapa sih orang harus kita denger siapa sih orang nggak kita denger gitu loh. Nah, apa namanya tadi sampai oke, denger nah di sini kita itu belajar bahwa kita ditegur sampai orang sing apa namanya kita percaya, bisa kita percaya itu bukan karena orang ini mau jelek jatuh kita, tapi ditegur itu untuk kita dikoreksi agar kita itu jauh menjadi lebih baik gitu loh. Kayak kamu itu tuh senengannya makan gini. Nah, itu kan aku awal ditegur, aku terus makan aja. Gak baik tau mbak abad aku. Nah, ketika ditegur gini, memang kadang teguran itu keras, teguran itu apa namanya gak enak. Tapi teguran itu baik gitu loh. Kita sudah ditegur gitu, kita jadi introspeksi diri ya kan, kayak kita oh iya berarti terlalu terlalu berlebihan lah makanku gitu. Nah, makan berlebihan lah kesalahanku gitu loh. Nah, gitu. Nah, kayak ini kata-kata nih Peter T. Michelin, susah namanya. Kata-kata nih gini, confidence comes for always beginning right, but from not feeling to be wrong. Nah, kayak gitu loh. Percaya diri itu bukan karena kita selalu benar, tapi dari kesalahan ini gitulah. Nah, gitu loh. Intinya gitu loh. Dari sini kita bisa belajar bahwa jangan takut ditegur, jangan marah kalau ditegur, introspeksi diri, ubah jadi lebih baik. Nah, gitu. Kita itu bisa jadi orang muda sing confident. Kita mau jadi orang sing bisa jadi orang muda sing confident gitu. Jika kita mau bersandar kepada Tuhan, bukan pada latar belakang keluarga, pendidikan,
pemikiran ataupun kondisi saat ini kita gitu. Jadi gimana pun keadaan kita, Tuhan tuh bisa pakai kita. Kita harus nggak boleh takut, kita harus percaya diri. Meskipun keluarga kita kayak apa, tetap kita bisa lah apa namanya dipakai Tuhan. Kita bisa apa namanya jadi orang yang lebih baik gitu loh. Orang yang memiliki confident akan jadi orang yang jujur gitu, menilai dirinya sendiri tanpa terjebak untuk mengasihi diri sendiri. Nah, ini sering terjadi itu. Karena ia tahu Tuhan akan memampukan diri ini dan juga tidak akan menjadi sombong gitu loh. Ketika berhasil, mereka tahu semuanya adalah anugerah dari Tuhan gitu loh, bukan karena kekuatannya sendiri gitu loh. Saat kita bergantung pada kekuatan Tuhan, ditambah dengan selalu melakukan yang terbaik, terus mau belajar, maka pastilah kita akan mengatasi problem dimanapun di dalam hidup kita gitu loh. Nah, guys, aku mau ngajak kalian di sini, yuk sama-sama kita jadi orang yang lebih baik. Kita harus jadi seorang yang memiliki confidence gitu loh. Memiliki orang yang kita nggak boleh jadi orang yang gampang minder, kita nggak boleh jadi orang yang sombong juga. Kita harus terus bergantung pada Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan agar kita selalu jadi yang lebih baik gitu. Itu sih sing mau tak sampaikan pada minggu ini. Mungkin ada sing mau sharing. Halo. Sip, thank you Theo. You mungkin ada sing mau sharing tentang ini. Agnes. Sharingnya. Apa sih? Kok di aku suaranya kecil, ya ampun. Pantesan suaranya kecil apa? Halo. Agnes, sharingnya. Gede No. dah suaraku. Udah, jelas. No, enggak. Tadi speaker pesen kecil aja ternyata. No, aku ya sih mau sharing ya. Kayak betul gitu loh. Rendah hati itu butuh proses gitu. Enggak dulu aku pernah di posisi di mana kayak nggak pernah ngandalin Tuhan. Itu pernah kayak membanggakan diri sendiri. Pernah banget lagi aku dulu kayak. Tapi semua itu berubah gitu loh. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bertumbuh dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan itu kita pasti berubah. Dulu SMA itu ya, aku terbilang orang sing sombong, haus pujian, itu aku banget. Terus fokus bilang yuk, gak mau ditegur. Nah itu aku dulu itu sih. Gak mau ditegur itu, apa bilang ya? Aku memposisikan nggak semua orang bisa negur aku juga, hanya orang-orang tertentu sih mau tegur. Vaksin ini sing kemarin itu. Aku itu aslinya mamiku tuh, mamiku debat karena vaksin gitu loh. Mamiku bilang vaksin itu gak apa-apa gini. Tapi aku secara teori vaksin itu belum terbukti efek sampingnya. Kita tuh kelinci percobaan. Kita memang sekarang nggak apa-apa, tapi 5-10 tahun depan apa efek sampingnya gini. Cepet mamiku. Aku sih sampai pendirianku tentang gak mau vaksin. Terus aku gak bisa nolak petinggi kayak aku selalu memposisikan Ciokta itu sebagai leaderku gitu loh. Ciokta, Richard, Willy gitu. Terus Ciokta bilang, "Theo kamu vaksin." Gak mungkin aku nolak, ya wis lah gitu. Terus di situ aku belajar percaya ya Theo. Meskipun terus mamiku akhirnya ngomong, "Ya mati ya kan kehendak kan kita nggak bunuh diri, kita mengikuti aja kehendak Tuhan gitu." Aku ngeliat kayak gue Philips vaksin, beberapa pendeta sing aku beberapa pendeta sing menurutku aku percaya gitu dia vaksin gak. Orang-orang gede aja vaksin, berarti orang-orang sing hebat aja vaksin, orang-orang sudah dekat betuan mau vaksin, masuk aku enggak. Nah, ya lah itu. Terus rendah hati, dulu SMA itu aku sombong lagi. Sombong banget aku di SMA. Agnes mungkin tahu teman-temanku,
ngomong sepatu itu harus yang centang gitu, gak merek gitu gak mau, gak centang gitu gak mau lagi dulu ya SMA itu. Lek keluar nih temen-temen, pasti di mall-mall Surabaya, mall-mall gede Surabaya gak mau mall-mall sini. Sombong lagi dulu aku. Ngeri. Sungguhan. Tapi ketika aku deket dengan Tuhan, aku mulai belajar banyak. 2 tahun belakangan ini ketika aku tobat. 2018 aku tobat, 2019 aku benar-benar deket dengan Tuhan. 2020 aku bener-bener dua kan dengan Tuhan. 2021 mulai kayak fokusnya bukan tentang oke Theo, kamu memiliki banyak banyak cerita, waktunya kamu bagiin cerita kayak gitu sih Tuhan ngomong. Oh iya gitu. Kayak dulu aku, tapi Tuhan kayak sekarang itu kayak ngapain sih aku kayak malu gitu masa laluku gitu. Kayak aduh ya Tuhan, ngapain sih kayak aku sombong-sombong gitu. Wah, apa untungnya sombong-sombongan itu. Gitu sih. Dulu itu terus mencari pujian itu. Aku dulu tuh selalu pengen jadi karena mungkin ini sedikit cerita ya. Kayak dulu aku SD sih punya beberapa temen tuh SMP, aku bener-bener gak punya temen SMP itu kelas 8 lebih tepat. Kelas 7 sih punya, kelas 8 itu bener-bener Cici tahu orang sih gak pernah dapat kelompok ketika gak pernah dapat kelompok ketika di kelas, ketika dapat dapat kerja kelompok, terus kelompok milih dewe. Nah, orang sih nggak pernah dapat kelompok itu pasti aku. Orang sih selalu dikucilkan di kelas, sing selalu gak dihargai di kanan kiri kayak apa sih Teo gini. Itu aku gitu. Kok bisa? Karena SMP aku dulu teman-temanku naik motor, aku naik BEM. Itu aku Richard naik BEM, tapi aku Richard itu dulu Richard itu semester 2 wis dapat motor. Soalnya Richard habis sakit tipes gitu loh, kecapean tuh naik tipes terus kasih motor ya mamane. Nah, aku Richard itu terus punya golongan dewe pas itu aku bener-bener gak punya kelompok. Terus duduknya kan dipilih bebas toh. Ya itu pasti aku sing dapat paling gak enak itu sekelas orang sing kuper kan bener-bener gak senemen itu loh. Karena itu aku ingin dihargai dari situ gitu. Karena itu kelas 9 aku sampai itu perang bener-bener perang kayak mamiku sebulan gak jawab mamiku karena aku pingin minta motor itu. Terus akhirnya dikasih motor, puji Tuhan gak dapet motor yang sekarang itu. Dari situ aku mulai nuakal karena aku haus pengakuan, haus pujian dari kanan kiri. Aku temen kan ya, ada tau ke grade sing dari paling famous terus cukup famous terus gak famous. Nah, karena aku dari orang sing di bawah, golongan bawah sing paling gak famous pingin jadi famous, aku temenan sampai famous karena aku punya motor, aku punya akses temenan sampai sing famous rata-rata sing nakal-nakal, jadilah aku sing nakal. SMA aku terbiasa sampai nakal itu dan terus pingin pingin kayak pingin dihargai terus sampai teman-temanku kayak kayak apa sih tak dapat sing tak pingin tak dapat di situ kayak aku pingin semua kayak menghargai aku gitu Pak. Theo itu salah satu orang sing pada saat itu pemikiranku salah satu orang sing dipikirkan bukan dipandang lah di situ karena ya intinya gitulah kayak pingin dihargai gitu loh semua dan aku dapat sing tak pingin tapi ketika aku dapat gitu ya pada saat itu tuh seneng tapi sekarang kalau efeknya lagi sampai adik-adik kelas semua orang mungkin tahu aku pada saat itu SMA sing tak pingin tak dapat jadi ya aku dulu gitu lagi tapi ketika wis deket dengan Tuhan aku bener-bener berubah lah kayak teman-temanku sampai kaget, teman-temanku banyak sih nggak percaya kayak aku bukan aku sing dulu kayak seorang Theo mimpin CG, aduh itu kayak nggak mungkin banget lagi orang Theo sing nuakal sing kejem kayak dulu itu kayak SMP itu lebih parah sih aku. Nakalku itu parahnya itu di SMP
SMP kelas 7. Kelas 7 sih nakal itu, nakal. Kelas 8 bener-bener gak punya temen. Kelas 9 semester 2 ke atas itu mulai nakal. Gitu. Jadi Tuhan itu mengubah aku sih kayak Firman ini kayak aku kadang inget no masa laluku kayak wow itu masa laluku kayak kelam banget sih. Tapi puji Tuhan lah gitu sih guys. Mungkin ada sih mau tanya-tanya tentang masa laluku. Oh, boleh boleh. Silakan silakan. Tak cerita no masa lalu, gak apa-apa. Masa laluku biar jadi berkat bagi banyak orang. Halo, ada sing kepo tadi. Bisa, hahaha. Ah, padahal aku semangat. Tanya Ines. Agnes tahu, C. Agnes ada kelasku, C. Agnes tahu dulu aku kayak apa. Korek sampai akar-akar. Agnes tahu, C. Agnes saya sampai tahu aku kamu adik kelas sing tahu apa namanya kakak kelas gitu kan jarang. Lek gak memes-memes banget pasti nggak terkenal kan. Aku wah satu angkatan satu dari angkatan atas satu pokoknya aku kelas 10 kelas 11 itu tahu aku kelas 12 itu lumayan banyak sing tahu aku terus aku kelas 2 pokoknya wis tahu kabeh semangatan wis Agnes wis tahu kok anak CM itu loh sudah kan aku sudah bilang gak direspon sudah selesai saya dengan itu tidak ada berkelanjutan. Oke, aku mau cari. Oke, boleh. Dari apa sih dapat dari kamu apa sharingmu tadi? Daud, kamu ngomong soal Daud itu emang keren sih kayak. Ya, Daud juga salah satu favorit tokoh kitab yang tak kagumi, yang kayak apa ya? Ya meskipun mungkin di akhir hidupnya dia ya bisa dibilang nggak baik ya akhir hidupnya, tapi semasa hidupnya tuh bisa jadi contoh banget gitu kan. Terus ngomong-ngomong soal percaya diri, aku sempat mikir kayak percaya diri sama percaya Tuhan tuh beda itu tipis. Kita percaya diri itu berarti kita juga percaya sama Tuhan atau kita percaya diri karena kemampuan kita dewek gitu. Sebaliknya kayak kita nggak percaya diri, berarti kan kita nggak percaya sama Tuhan gitu loh. Kayak kalau kita misalnya kita ngerasa kita nggak bisa ngelakuin satu hal yang kelihatannya itu nggak mungkin misalnya, ya itu kan sama aja kayak kita bilang kayak kita nggak percaya sama Tuhan, kok Tuhan tuh bisa memampukan kita kayak gitu loh. Terus kalau belajar dari Daud, dia bisa sepercaya diri itu meskipun dia ditolak ya kan jelas-jelas ditolak gitu kan. Kalau aku jadi Daud bakal baper banget sih, mesti kayak ya ampun saudara-saudara kalian lo dipanggil aku dewe ditaruh di ladang dibiarin gak dipanggil dong kayak aku ini anak atau bukan gitu kan. Bayangin tuh orang tua dewe sing gitu no gitu kan. Lah aku saya nggak habis pikir gitu Daud lah bisa sampai punya respon hati sing bener tuh kayak amazed banget gitu. Jadi kayak aku belajar dari Daud itu kayak hubungannya Mbak Tuhan tuh benar banget, dia tuh intim banget, bahkan di ladang pun dia kayak bermasmur terus buat Tuhan gitu kan. Aku juga lagi belajar caranya Daud, jadi apapun yang tak lakukan, jadi aku tuh berusaha ngelakuin penyembahan tuh nggak cuma waktu saatnya aja, tapi waktu aku beraktivitas pun aku juga sambil menyembah Tuhan gitu. Misalnya kayak ngajak ngobrol Tuhan dalam hati, selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Misalnya kayak apa ya? Contoh sederhananya kayak Tuhan hari ini aku ini nggak ya tegur nggak ya misalnya kak, atau enggak Tuhan hari ini aku apa ya? Apalah pokoknya hal simpel yang mau kita lakukan atau mungkin melibatkan Tuhan dalam keputusan-keputusan sederhana sehari-hari kayak gitu tuh aku belajar sih kayak selalu ngomong Tuhan ini gimana ya, atau enggak selesai makan misalnya terus kekenyangan gitu di dalam hati bilang udah Tuhan thank you kenyang semua gitu. Jadi kayak selalu ngobrol sama Tuhan gitu loh, itu bisa menolong banget gitu. Dan
ngobrol tuh aku belajar juga. Kalau misalnya kita sering ngobrol sama Tuhan, dengan kata lain kita sering berrelasi dengan Tuhan, aku yakin kita tuh bisa dengar suara Tuhan. Ya mungkin kita nggak bisa dengar suara langsung gitu ya, cuman dalam hati pasti aku yakin kayak mungkin Tuhan pakai Roh Kudus buat ngomongin kita sesuatu gitu. Ibarat kayak misalnya kita jalin hubungannya kita sampai pacari kita atau sampai orang sing kita suka gitu ya, kita sering teleponan misal kayak jarang ketemu tapi sering teleponan karena pandemi ini misal ya. Terus mari gitu sekali ada kesempatan ketemu misalnya mari gereja gitu, terus di parkiran, terus tiba-tiba kita lagi ngobrol sama teman-teman kita dan kita denger nih ada suara sing ketawa gitu dan kita langsung tahu, kita langsung connect itu suara si ini gitu. Pengalaman sih. Enggak. Maksudnya kan kita langsung ingat gitu loh kayak oh ini suaranya ini, oh ini suaranya ini karena kita tuh sering kontak, kita sering komunikasi gitu. Bahkan hal kecil pun tentang dia kita bisa tahu. Sampai kalau Kemar waktu itu bilang dari langkah naik tangganya siapa gitu, Kemar tuh bisa tahu ini pasti si ini. Nah, karena saking seringnya kayak gitu. Dan aku yakin juga misalnya kita relasinya deket banget sampai Tuhan, kita tuh bisa langsung tahu gitu, oh Tuhan tuh ngomong lewat orang ini. Oh Tuhan tuh pakai orang ini buat ngomong ke aku. Baik itu negatif, baik itu positif, kita tuh bisa langsung merasa, oh ini teguran dari Tuhan, pakai orang ini buat negur kita. Jadi kalau tadi Deo bilang, ada kata-kata yang harus kita dengerin, ada kata-kata yang nggak perlu kita dengerin, tahunya dari mana? Ya dari relasi kita sama Tuhan tuh. Kalau misalnya kita deket, kita bakal bisa tahu gitu orang ini memang Tuhan pakai buat negur kita, buat ngasih masukan ke kita, atau orang ini memang sengaja, maksudnya bukan dari Tuhan, kayak benar-benar dari orang ini yang memang lagi nggak beres gitu, yang berusaha ganggu kita, menjatuhkan kita, kayak gitu. Jadi kunci utamanya kalau aku belajar dari Daud itu benar-benar hubungan yang deket ambek Tuhan. Wes kuncinya cuma itu toh. Itu sih sing nguatin aku malam ini. Jadi thank you buat sharingnya. Oke, thank you. Bisa betul banget sih. Kayak, makanya aku ingin punya anak itu, salah satu anakku kasih nama Daud. Ingin. Kayak saking apa namanya aku Daud apa namanya kayak saking apa namanya gila-gilaan sampai Daud itu aku ingin anakku. Aku kan pingin punya 3 anak, cowok, cewek, cowok. Nah, cowok terakhir tapi nama Daud. Sing anak pertama tak kasih nama Yosua, asik. Itu mau sharing-sharing tentang masa depan, sing planning sing tak apa namanya tak rencanakan itu. Anak pertama tak kasih nama apa namanya Yosua. Soalnya apa namanya Yosua ada 3 orang sing kandidat apa namanya ngantino Musa, tapi Joshua sih dipilih. Joshua 40 hari 40 malam di dekatnya Tuhan gitu, di dekatnya Musa ketika Musa ketemu. Kalau dikasih cewek semua ya Pak. Itu deh. Itu agak gak bisa ngomong itu. Kasih cewek semua itu gak bisa ngomong. Soalnya aku berharap punya anak cowok Dubai. Itu. Dan aku kemarin itu sempat kok. Karena aku apa namanya kayak Cici bilang kayak hubungan setiap apa saat ngomong Tuhan dari kecil lah kayak gitu. Soalnya dulu kecil apa namanya aku dibesarno dari keluarga sing bisa dibilang nggak harmonis banget. Dulu masa laluku apalagi papiku apa namanya kurang baik gitu. Papiku mbak aku hubungannya itu dulu kurang baik. Dulu itu kecilku itu setiap aku salah apa lu main pokoknya kasar banget papi gitu dulu. Sampai hal-hal yang simpel aku sampai intinya aku tuh kaitan dengan papiku 18 tahun. Dari aku enggak 19 tahun. Pokoknya aku dari kecil sampai umurku 18 aku benar-benar kepaitan dengan papiku. Umurku 16 17 tahun papiku pulang. Papi kan di luar kota kan. Papiku kerja di luar kota. Ketika papiku pulang di rumah, aku pasti pergi dari rumah. Terus entah nongkrong lah, sampai nggak win ketemu papiku aku dulu. Segitu dari kecil, mamiku selalu ngomong gini, meskipun apa namanya, kamu nggak punya figur seorang papi, tapi anggapan Tuhan Yesus itu papimu. Dari kecil mamiku selalu bilang itu. Dari situ aku kebiasaan kayak ngomong apa, iya kamu cerita ya papimu, papi lo apa, Tuhan Yesus gitu gimana. Kamu cerita apa Tuhan Yesus semua dari kecil sampai aku gede itu terbawa itu semua gitu. Sampai aku sekarang pun aku mau sesering itu
diem gitu, kayak debat. Wah, aku sering banget bukan debat sih, kayak tanya-tanya sama Tuhan gitu. Kayak, tapi Tuhan kayak gini. Loh, tapi Tuhan kok kayak gini. Enggak tahu Tuhan gini. Sering banget. Sing terakhir itu tanya soal nama. Karena aku pingin punya anak cewek atau satu. Tuhan, nama cewek sing apik apa? Aku pingin punya nama cewek Jepang. Soalnya aku sangat-sangat cinta sama Jepang loh. Tak kasih nama Hinata. Wah, aku cari arti nih Hinata. Ternyata kok kurang asik. Terus muncullah nama Naomi. Naomi bahasa Jepangnya apa ya? Naomi bahasa Jepangnya keindahan nggak salah. Terus aku searching apa namanya arti nama Naomi dalam Alkitab. Dapat, aku lupa arti namanya apa. Terus aku langsung baca ceritanya Naomi. Ternyata aku kurang suka baca ceritanya Naomi. Aduh, Cici tanya anak cewek semua. Nah, aku bingung ngasih nama apa. Paling sih aku gak mau ngasih nama Grace ya. Soalnya Grace itu terlalu pasaran. Grace, Maria. Aduh, ya ampun nama kok. Elizabeth, aduh. Namanya gitu-gitu semua itu. Kasih nama pokoknya sing aneh gitu namanya. Aku seneng nih. Tapi sing bermakna tinggi, guys. Tadi tanya anak cewek semua. Aku sih bingung. Mungkin aku nanti tanya sama Tuhan. Karena aku cewek semua, ya. Gitu sih. Hey, sorry. Oh, yo. Oke, C. Oke, C. Yuk, sebelum kita mengakhiri C, kita foto bersama yuk. Foto dulu. Aduh. Nah, ini harus pede. Aku mau ganti gaya rambut soalnya jadi aku Nggak memikirkan gaya model rambut sing baru pakai. Mungkin tak buat berdiri ini. Ayo guys, foto dulu guys. Yuk foto guys. Halo Agnes. Jadi tak. Foto. Aku kemarin itu ngeliat itu loh, YouTube. Joshua Suherman mau menikah loh. Tapi tak kira pacarnya itu Pamela Bowie. Itu pacarnya. Simbol lihat nikah itu ya. Gak tahu muncul lah, karena ngomong nikah gitu loh. Cepet tes. Dia opok sekarang kamu nikah ya Tuhan, Theo sudah tua. Theo kapan? Waduh, 2025, asik. Ayo foto yuk. Satu. Yes. Kupu. Foto begitu tok. Iya. Ding. Agnes Putri Agnes. Wah, katanya sinyal ini katanya. Kembar. Nama aku Yunita Agnes, ya Putri. Ada Putri juga. Jadi tahu aku foto gitu kok. Soalnya kata gugus. Ping. Kayak rambut apa sih mau tak lagi? Mungkin tak baca Elvis. Ayo lagi. 1, 2, 3. Oke. Duduk sini berisik guys. Jadi record. Matiin dulu. Oke, yuk. Sebelum kita akhiri CG hari ini, yuk kita tutup dalam doa. Cines, tutup dalam doa aja. Oke. Yuk, mari kita satu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta kasih-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat, terima kasih buat tuntunan-Mu. Kalau kami boleh melewati hari ini dengan baik, dan kalau sampai hari ini kami masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu, itu semua karena pertolongan-Mu Bapak. Terima kasih juga Tuhan, bersyukur untuk malam hari ini kalau kami boleh CG, kami boleh mendengarkan sharing, bagaimana kita boleh belajar dari Daud Tuhan yang boleh terus membangun hubungan dengan Tuhan sehingga kami bisa menguasai diri kami, sehingga kami boleh percaya diri sesuai dengan porsinya Tuhan. Berkati kehidupan setiap kami Tuhan, berkati Agnes, berkati hamba-Mu, berkati Theo sebagai leader kami Tuhan, berkati juga Vina, berkati teman-teman yang lain Tuhan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu,
Kiranya Tuhan berkati setiap kehidupan kami, biarlah Tuhan terus turut bekerja dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami, Tuhan. Kami selalu butuh Engkau. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Kami perlu semua tuntunan daripadamu, Tuhan. Berkati juga Tuhan buat CG minggu depan. Kami berdoa semoga teman-teman yang lain boleh tergerak hatinya untuk kembali datang ke CG, Tuhan, dan kami boleh saling sharing dan menguatkan satu dengan yang lainnya, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, C. God bless semua. Bless you. God bless. Shalom. Teh, masih itu. Matiin bentar record. Aku